Media sosial dihebohkan dengan video yang menampilkan sebuah pemakaman digenangi dengan cairan merah seperti darah. Dalam rekaman, beberapa orang terlihat sedang berada di sekitar makam tanpa nisan. Berdasarkan keterangan dalam video tersebut, kuburan berdarah ini bukan di Indonesia, tapi di salah satu pemakaman umum di negara tetangga. Disebutkan kuburan ini kabarnya sudah 1 bulan mengeluarkan cairan merah seperti darah segar dan bau hanyir. Pihak pengubur merahasiakan identitas jenazah agar tak jadi omongan yang tidak-tidak. Sumber harian Metro Malaysia menyebutkan viralnya video makam ini disayangkan imam masjid setempat. Karena makam ini adalah tempat peristirahatan terakhir bagi warga setempat. Almarhum dikenal orang baik yang meninggal di usia tua karena penyakit lama. Sejauh ini belum dapat dipastikan apakah cairan merah seperti darah itu benar-benar darah atau sebab lain karena sedang ditangani polisi. Terlepas dari fenomena makam berdarah ini, di tanah air sendiri fenomena yang dianggap ganjil pada makam seseorang seringkali dikaitkan dengan azab kubur. Beberapa kasus memang muncul, pernah ditemukan jasad yang gosong ketika makam seseorang dibuka kembali. Dan banyak lagi cerita-cerita dari mulut ke mulut tentang adanya jasad yang tampak tersiksa. Lalu, apakah azab kubur ini juga ditampakkan di dunia? Boleh jadi beberapa kasus tentang temuan jasad gosong dan lainnya adalah azab kubur. Seperti yang dijelaskan Ibnu Abi Al-Izzi, bahwa sebagian ditampakkan Allah SWT kepada kita agar menjadi pelajaran dan peringatan kepada manusia. Akan tetapi azab itu tidak selalu ditampakkan, sehingga ada jasad-jasad yang tetap normal sekalipun semasa hidupnya orang itu pelaku maksiat. Oleh karena itu perlu dicatat, jika kita mendapati jenazah yang dalam kondisi seperti tersiksa, hendaknya kita tidak memastikan bahwa jenazah itu disiksa karena dosa tertentu, karena hal ini adalah perkara gaib. Kedua, bisa jadi si mayit punya dosa yang lebih besar semisal syirik atau sangat durhaka kepada orang tua dan bisa jadi kita tidak tahu. Ketiga, yang terpenting bahwa dia masih seorang muslim. Dia tetap butuh doa kita dan pengampunan dan hendaknya kita tidak menceritakan kisahnya. Lalu mengapa Allah tidak menampakkan azab kubur pada semua jenazah? Di antara penjelasan para ulama adalah, pertama, hal ini untuk menutupi aib si mayit dan juga keluarga mayit. Jika semasa hidupnya si mayit tersebut memiliki kedudukan atau secara lahiriah dia dikenal orang soleh, namun ternyata orang mengetahui ternyata dia diazab dalam kuburnya, tentu ini akan membuka aib si mayit di dunia. Bahkan keluarga pun kena imbasnya, akan dipermalukan dan dihinakan di masyarakat. Kedua, jika azab kubur ditampakkan di dunia pada semua jenazah, akibatnya bahaya. Tidak akan ada orang yang berani menguburkan jenazah orang lain. Sebagaimana sabda Nabi SAW, seandainya kalau bukan karena kalian saling memakamkan, maka aku ingin berdoa kepada Allah untuk memperdengarkan kepada kalian azab kubur yang aku dengar. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, sebagai ujian keimanan bagi manusia untuk beriman terhadap perkara gaib. Lebih tegas lagi, Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, jika Allah menghendaki untuk menampakkan azab kubur kepada sebagian manusia, seperti kepada Nabi kita Muhammad SAW, tentu Allah nampakkan dan Allah sembunyikan dari hamba-hambanya yang lain. Akan tetapi, jika Allah tampakkan kepada seluruh manusia, maka hilangnya beban syariat taklif dan hilang pula kewajiban untuk beriman kepada perkara yang gaib.